Hai semuanya, selamat datang lagi di Peras Pesan Rasa. Akhirnya ya, kita ketemu lagi di ruang penuh rasa, tempat dimana kata-kata yang selama ini dipendam bisa nemuin jalannya buat keluar. Aku Mumun, dan hari ini aku balik lagi jadi teman dengerin sekaligus teman bacain pesan-pesan rahasia dari kalian. Dan jujur aja, aku tuh nggak nyangka sih dari episode pertama kemarin, respon kalian tuh luar biasa banget. Ada yang kirim pesan panjang-panjang, ada yang ngetik cuma satu paragraf, tapi dalamnya luar biasa. Dan bahkan ada yang bilang, Kak, aku selama ini belum pernah cerita ini ke siapa-siapa. Tapi setelah nonton Peras, aku jadi pengen jujur dengar itu. Aku benar-benar terharu karena ternyata selama ini kita cuma butuh satu hal, ruang yang bisa nerima, bukan buat ngehakimi, bukan buat ngasih solusi, tapi sekedar tempat di mana kita bisa jujur sama perasaan sendiri tanpa rasa takut. Dan ruang itu aku harap bisa kalian temuin di sini, di Peras. Kita hidup di dunia yang serba cepat, serba sibuk, dan kadang perasaan sendiri jadi kayak disisihkan. Tiap hari dituntut buat kuat, buat produktif, buat senyum. Padahal nih, hati sendiri nggak sempat diajak ngobrol. Makanya menurut aku, program kayak gini tuh penting. Karena kita jadi ingat lagi kalau perasaan itu wajar. Rasa sayang, kecewa, rindu, suka diam-diam, itu semua bagian dari hati diri seorang manusia. Aku inget banget waktu pertama kali pegang naskah Peras. Episode pertama, deg-degan banget, takut salah, nervous, takut nggak bisa mewakili isi hati pengirimnya. Tapi ternyata setelah aku bacain satu demi satu, aku ngerasa ada sesuatu yang hangat, sesuatu yang jujur, dan disanalah aku sadar Peras ini bukan sekedar program bacain pesan, tapi ini ruang untuk jujur, ruang untuk berani. Dan sekarang di episode kedua ini aku seneng banget karena kita masih terus dikasih kesempatan buat nerusin ruang ini bareng-bareng. Masih bisa bacain kisah-kisah yang selama ini cuma disimpan sendiri, masih bisa jadi bagian dari cerita seseorang, walau cuma jadi pengantar rasa yang belum tersampaikan. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, halo, selamat datang. Tenang aja, di sini kalian gak akan merasa aneh atau sendirian, karena ternyata banyak banget yang punya rasa tapi nggak bisa diomongin langsung. Dan buat yang udah nonton dari episode pertama, makasih ya, berarti banget buat aku dan tim. Karena jujur, kita ngerjain ini pakai hati, pakai rasa, bukan sekedar formalitas. Jadi siapin posisi paling nyaman. Boleh sambil rebahan, atau nyeduh teh, atau nyender di pojokan kamar. Karena kita bakal mulai satu perjalanan ini. Rasa hari ini perjalanannya mungkin gak bisa ditempuh langsung ke orangnya, tapi setidaknya kita bisa sampai ke telinga kalian. Dan siapa tahu perasaan itu pelan-pelan bisa sampai ke hati yang dituju. Nah, sekarang kita ngomongin tema kita hari ini, confess. Satu kata yang pendek tapi rasanya bisa panjang banget. Confess itu kayak ngebuka pintu yang udah lama kita kunci rapet-rapet. Kadang kita karena takut nih, takut ditolak, takut kehilangan, takut kerusak hubungan yang udah ada. Kadang juga karena nggak tahu harus mau mulai dari mana. Dan lucunya ya, kita tuh bisa deket banget sama orang, ngobrol tiap hari, ngebarin terus, bahkan tahu makanan favoritnya, tapi tetap aja susah banget buat bilang, aku suka kamu. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gitu? Kayak tiap kali dia senyum, dunia tiba-tiba jadi lebih hangat. Tiap kali dia nyebut nama kita, rasanya kayak, oke, cukup segitu aja buat bikin hariku bahagia. Tapi di semua rasa itu, kita diam. Karena buat confess ternyata nggak cuma butuh perasaan, tapi juga butuh keberanian, dan itu nggak semua orang punya. Tapi yang keren dari confess itu adalah ketika kita udah cukup berani berjujur, walaupun nggak tahu hasil akhirnya gimana, kita udah selangkah lebih lega lah ya. Entah nanti dibalas atau hanya dijadikan kenangan, confess adalah bukti bahwa kita pernah punya rasa yang tulus. Dan yang bikin aku makin salut adalah teman-teman yang udah kirim pesan ke Peras buat confess hari ini. Bayangin ya, mereka berani banget tulis isi hatinya, kirim ke kita, terus dibacain ke semua orang.
Itu bukan hal kecil, tapi butuh kejujuran besar. Hari ini aku bakal bacain 12 pesan confess yang udah masuk. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pesan Rasa. Oke teman-teman, usai jeda berikut ini. Thank you teman-teman yang udah stay tune di Pesan Rasa. Hari ini aku bakal yang tadi itu ya teman-teman, bacain 12 pesan atau DM-an dari teman-teman peras. Yang isinya macem-macem dong. Ada yang udah suka dari zaman seragam putih abu-abu. Ada yang suka tapi orangnya udah nikah. Ada yang juga kayaknya ada yang suka juga tiap hari ketemu tapi nggak pernah bisa ngomong jujur. Jadi siapin diri kalian, siapin hati, dan kalau lagi dengerin ini sendirian di kamar sambil matengin jendela atau peluk bantal, tenang, kamu nggak sendiri. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Siapa tahu salah satu dari 12 pesan ini bisa nyentuh atau malah ternyata dari kamu. Yang pertama di sini aku bakal bacain pesan dari Kak Muklis 327. Aku udah pernah bilang dan kamu bilang kita lebih cocok jadi teman. Tapi entah kenapa aku masih di sini, masih nyimpan rasa yang sama. Masih senyum tiap kamu cerita, walaupun cerita ini bukan tentang aku. Kadang aku marah sama diri sendiri karena sih gak bisa move on. Tapi ternyata rasa itu gak bisa dipaksa. Aku udah nyoba tapi kamu tetap jadi yang paling aku pikirin. Confess ini bukan buat minta kesempatan kedua, aku cuma pengen kamu tahu rasa ini gak pernah benar-benar pergi. Kakaknya ini dia tuh punya crush, tapi dia tetap stay tune dan setia banget walaupun si crushnya ini gak peka-peka banget. Yang kedua, aku bakal bacain DM-an dari Kak Rian 03162. Aku pengen banget bilang langsung, tapi kenyataannya aku mudah terikat. Dan aku gak mau jadi orang yang ngerusak hubungan orang. Wah, rasa ini salah waktu, tapi bukan berarti gak nyata. Aku confess di sini karena aku pengen ngelepas bukan kamu, tapi beban perasaan ini. Kalau suatu hari nanti kita takdirnya ketemu lagi dalam situasi yang berbeda, mungkin aku bakal bilang, aku pernah jatuh cinta sama kamu dan rasanya indah walau cuma aku yang tahu. Dia tuh nyimpan perasaannya, si kakaknya ini nyimpan perasaannya sendiri, mendem perasaannya sendiri. Karena ya gimana, kita udah memang takdir itu dari Tuhan. Tapi kita gak bisa mesti ini takdir dari Tuhan sesuai kemauan kita gitu. Yang ketiga, aku bakal bacain pesan dari Kak Soleh 46722. Kita pernah deket, hampir jadian, kata orang-orang, tapi waktu itu kita sama-sama takut, akhirnya mundur. Dan sekarang aku ngerasa kehilangan sesuatu yang belum sempat aku genggam. Aku confess hari ini karena aku masih nyimpan kemungkinan itu. Entah kamu masih punya rasa yang sama atau enggak, aku cuman pengen bilang aku masih di sini. Sama nih kayak kakak yang tadi ya, dia tuh punya crush, dia tuh tetap stay tune, setia banget menunggu si crushnya nih peka. Berharap banget dia jadi pasangannya, guys. Oke, jangan kemana-mana, tetap di stay tune, tetap di Pesan Rasa. Thank you buat kalian yang masih stay nemenin aku setia di program Pesan Rasa. Kali ini aku bakal bacain sama guys 3 pesan. Di segmen kali ini selanjutnya aku bakal bacain yang keempat nih guys. Yang keempat dari Kak Fikri 98962. Mungkin aku gak inget siapa aku, kamu gak inget siapa aku. Tapi kita pernah sekelas dan tiap hari aku nunggu kamu lewat depan mejaku. Sekedar nyium aroma parfum kamu aja udah cukup bikin aku semangat. Aku gak pernah ngomong, aku cuma ngeliatin kamu dari jauh.
dan nyimpan semua rasa itu sendirian. Tapi malam ini aku confess karena kamu layak tahu bahwa pernah ada seseorang yang diam-diam mengagumi kamu dari bangku belakang. Wah, kakak ini tuh udah denger aroma dan nyium aroma parfumnya ada aja udah teringat sama si crush ya teman-teman. Selanjutnya aku bakal bacain pesan yang kelima dari Kak Rizaldi 9147. Kamu selalu datang ke aku tiap kamu sedih dan aku selalu ada. Tapi kamu gak pernah tahu. Tiap kamu cerita soal dia, hatiku pecah pelan-pelan. Aku pengen banget jadi alasan kamu bahagia. Tapi kenyataannya aku cuma jadi tempat kamu cerita tentang orang lain. Sedih banget, Melo. Sakit banget hatinya. Iya, tapi aku juga bersyukur masih jadi bagian hidup kamu. Walau nggak sesuai yang aku harapkan. Jadi dia tuh nggak sesuai sama yang diharapkan. Aku confess karena aku nggak bisa pura-pura terus. Aku sayang kamu dan kalau sesuatu hari kamu bisa butuh orang yang benar-benar mengerti kamu, aku di sini. Wah, dia jadi teman cerita, teman ngobrol, bahkan bisa jadi teman hidup. Tapi sayangnya si crushnya ini dia tuh kayak gak memahami kalau si kakak ini tuh lagi suka dia tuh diam-diam. Akhirnya dia tuh cerita orang yang mungkin yang dia sukai dan akhirnya si yang dengerin cerita kakak ini tuh dia tuh sakit hati. Yang selanjutnya aku bakal bacain pesan yang keenam dari akun Ultraman 940. Kamu pernah jadi bagian penting dalam hidupku, tapi waktu itu aku masih pengecut, masih takut ngerusak suasana, masih mikir nanti aja deh. Tapi ternyata nanti itu gak pernah datang. Sekarang kamu udah sama orang lain dan aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Kadang pengen nyapa aja takut keganggu gitu loh. Kadang pengen ngungkapin tapi sadar waktunya udah lewat. Confess ini buat nutup cerita yang gak sempat ditulis. Aku suka kamu dulu dan bagian dari diriku masih suka. Dia tuh jadiin kayak penyemangat hidupnya tuh adalah dia gitu. Jadi dia tuh menempatkan rasa yang salah sih menurutku ya. Tapi dia tuh hebat banget sih Kak Ultraman 920 ini. Oke teman-teman, tetap stay tune di Pesan Rasa usai jeda berikut ini. Thank you buat kalian yang masih stay tune di Pesan Rasa. Ini aku bakal bacain pesan ya sama sih. Sama 3 pesan guys. Yang pertama nih, yang ketujuh aku bakal bacain pesan dari Kak Yeping 948. Kita udah bukan siapa-siapa, tapi rasanya masih susah buat gak ngelihat kamu di tiap sudut kenangan. Lagu favorit kamu kita masih ada di playlist tempat nongkrong kita dulu. Masih sering aku lewatin cuman buat ngelamun. Aku pikir aku bisa lepas, tapi ternyata aku masih di sini, masih ngerasa kamu adalah rumah yang paling nyaman, walau udah bukan milikku. Confess ini bukan buat ngajak balikan, aku cuman pengen kamu tahu bahwa perasaan ini masih ada. Mungkin suatu hari nanti akan pudar, tapi tiap hari ini aku masih sayang kamu. Dia tuh dengerin playlist atau lagu favoritnya pas lagi sama si dia gitu. Jadi ya keinget lah ya, pastilah. Ya selanjutnya aku bakal bacain pesan dari Non 134. Kita ketemu di sosmed, nggak pernah tatap muka, tapi aku ngerasa kamu itu rumah. Obrolan kita tiap malam itu jadi penutup hari paling hangat. Dan walaupun kita beda kota, beda dunia. Beda dunia? Aku tetap ngerasa kamu itu deket banget. Kalau beda dunia, alam barzah sama alam bumi dong. Nggak dong ya kak. Aku belum pernah ngerasa sebegini nyamannya sama orang dan aku sadar ini bisa jadi sepihak, tapi aku tetap mau confess karena siapa tahu kamu juga ngerasain hal yang sama.
Aku sayang kamu dengan segala batas dan ketidakpastian yang kita punya. Kalau suatu hari kita akhirnya bisa ketemu, aku pengen peluk kamu dan bilang terima kasih udah hadir di hidupku bahkan dari jauh. Oh, berarti si kakak ini tuh dia tuh baper lewat virtual, guys. Lewat virtual. Ya tapi namanya juga baper ya. Mungkin sih iya sih, tapi beda-beda sih ya, guys. Bapernya orang bisa dari lewat langsung sama virtual. Oke, selanjutnya nih bakal bacain pesan dari Kak Trying Hard 734. Kita satu tongkrongan, satu circle, bahkan kadang duduk sebelah pas nongkrong. Tapi kamu nggak tahu, tiap kamu ketawa, aku yang deg-degan. Tiap kamu cerita soal gebetanmu, aku yang pura-pura ketawa. Padahal pengen bilang, kenapa bukan aku sih? Gitu. Aku udah sering banget nahan, apalagi pas kamu minta saran tentang dia, rasanya pengen kabur aja dari grup. Tapi aku juga tahu, kalau aku jujur, semuanya bisa berubah dan aku belum siap kehilangan kamu dari hidupku. Meski cuma jadi teman, malam ini aku tekad banget buat confess, bukan buat bikin kamu canggung, tapi karena aku udah nggak sanggup terus-terusan pura-pura aku suka kamu. Berarti si kakak ini tuh udah gak sanggup nih nutupin semua, mendem perasaannya sendiri gitu loh. Bukan buat bikin kamu canggung, tapi karena aku udah gak sanggup terus-terusan. Aku suka kamu udah lama, tapi aku gak sadar. Mungkin kamu gak pernah mikir arah ke situ dan gak apa-apa. Aku cuma pengen jujur satu kali aja tanpa ekspektasi. Jadi dia itu gak berharap setelah confess ini sesuai sama ekspektasinya diri sendiri. Entah bakal bahagia atau sedih, dia tuh terima aja gitu. Oke teman-teman, tetap stay tune di Pesan Rasa usai jeda berikut ini. Nah guys, pesan yang terakhir yang kalian tunggu-tunggu nih, surprise buat kalian. Pesan dari Kak Bunga Eka yang terakhir tadi ya guys. Kak, aku dititip salam bahasa seseorang yang sering makan bakso di depan fakultas hukum, terus dia sering pakai kemeja putih. What? Aku gak expect loh bakal semungil dan secute ini, bakal sependek ini. Pesannya aku kira panjang. Ya gak apa-apa sih, tapi mungil lucu. Buat kalian juga, buat segmen terakhir kan ya. Iya, nanti ini kakak yang duduk-duduk di depan fakultas hukum yang sering makan bakso pakai kemeja putih. Ada salam nih dari Kak Bunga Eka 28. Di notis ya kakak. Oh iya nih, bahas soal pesan-pesan dari teman-teman. Dari yang aku tahu nih ya, aku merangkum semua pesan ini adalah salah satu zodiak yang cocok. Ada salah satu zodiak nih ya guys yang cocok. Zodiak yang katanya paling mellow, paling halu, tapi juga paling penuh cinta. Yap, siapa lagi kalau bukan Pisces. Lahir antara 19 Februari sampai 20 Maret. Pisces itu bagaikan gabungan antara Disney Princess dan penyair lagu galau TikTok. Sensitif, dreamy, dan penuh imajinasi. Mereka itu tipe orang yang bisa ngelamun sejam cuma karena lihat langit mendung. Bucin, bisa jadi sih, tapi tulus. Pisces tuh orangnya gampang luluh, sekali sayang, ya sayang banget. Kadang suka dicap bucin, padahal mereka cuma terlalu baik buat dunia yang keras ini. Tapi jangan salah, mereka punya intuisi tajam banget. Kalau kamu fake, mereka bisa ngerasa jadi jangan main-main ya. Tapi kalau pasti ada sisi positifnya juga, dan ada juga sisi ngenyebelинnya juga. Nah kalau sisi positifnya sih, mereka itu peka dan perhatian, imajinatif, kreatif abis, maaf banget. Kadang kelewat baik, tapi kalau sisi nyebelnya, baperan parah, suka lari dari kenyataan kadang, susah ambil keputusan. Ini ada tips nih buat kamu yang lagi deket sama Pisces. Jangan terlalu to the point kalau ngomong, bungkus dikit pakai perasaan biar mereka gak kaget dengerin mereka curhat. Walau topiknya suka out of the box,
Hargai sisi sensitif mereka juga, dihargai ya guys, jangan bercanda kelewatan. So buat kalian para Pisces, tetap jadi diri sendiri yang dreamy dan penuh cinta. Tapi jangan lupa juga, dunia nyata juga butuh kamu yang kuat. Ya, kita udah dengerin bareng-bareng 12 pesan confess hari ini. Dan jujur, setiap kalimat yang aku bacain tuh kayak punya denyutan sendiri. Ada yang ketawa kecil, ada yang bikin senyum haru, dan gak sedikit yang nyisain sesak di dada. Tapi satu hal yang pasti, semua pesan tadi adalah bukti bahwa masih banyak orang yang berani menyayangi dalam diam, yang tulus walau gak dimiliki, yang cinta walau gak dibalas. Dan buat aku pribadi, itu bukan kelemahan. Justru itu bentuk keberanian, karena gak semua orang sanggup mencintai tanpa pamrih. Kalau kamu yang lagi dengerin sekarang adalah salah satu dari mereka yang punya rasa tapi belum atau bahkan gak bisa ngungkapin, gak bisa apa-apa, gak semua cinta harus punya akhir yang romantis. Kadang cukup disampaikan aja, walau pelan, walau gak sampai ke orangnya. Setidaknya kamu lega, kamu udah berani ngerasain, dan itu udah luar biasa. Ya, kita udah dengerin bareng-bareng 12 pesan confess hari ini, dan jujur, setiap kalimat yang aku bacain tuh kayak punya denyutnya sendiri. Ada yang bikin ketawa kecil, ada yang bikin senyum haru, dan ada yang sedikit yang nyisain sesak di dada. Tapi satu hal yang pasti, semua pesan tadi adalah bukti bahwa masih banyak orang yang berani menyayangi dalam diam, yang tulus walau nggak dimiliki, yang cinta walau nggak dibalas. Dan buat aku pribadi, itu bukan kelemahan, justru itu bentuk keberanian, karena nggak semua orang sanggup mencintai tanpa pamrih. Kalau kamu yang lagi dengerin sekarang adalah salah satu dari mereka yang punya rasa tapi belum atau bahkan nggak bisa ngungkapin, nggak apa-apa. Nggak semua cinta harus punya akhir yang romantis. Kadang cukup disampaikan aja, walau pelan, walau nggak sampai ke orangnya. Tapi kamu setidaknya lega, kamu udah berani ngerasain, dan itu udah luar biasa banget. Buat yang pesannya tadi dibacain, semoga hatinya ikut lega, dan buat yang dengerin semoga bisa lebih ngerti, lebih peka bahwa mungkin di sekitar kita ada yang nyimpen rasa ke kita tapi belum berani ngomong. Jadi mulai hari ini, yuk sama-sama belajar lebih jujur jadi diri sendiri. Belajar nerima bahwa perasaan itu nggak selalu harus logis, kadang cukup dihayati aja. Dan kalau suatu hari nanti kamu ngerasa siap buat confess, baik langsung atau lewat kata-kata kayak di peras ini, aku doain semoga keberanianmu membawa ketenangan. Jangan pernah ngerasa sendiri ya, karena selama kamu masih bisa merasakan, kamu hidup. Dan selama masih kamu hidup, kamu masih bisa nyoba lagi pelan-pelan, gak harus terburu-buru. Akhir kata, makasih banyak udah dengerin Peras Pesan Rasa. Makasih juga udah berbagi cerita, berbagi rasa, dan ngasih aku kesempatan buat bacain suara hati kalian. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya dengan pesan-pesan yang lebih jujur, lebih dalam, dan lebih penuh warna. Aku Mumun, pamit dulu, jangan hatimu. Jaga hatimu baik-baik ya. Sampai ketemu lagi di pesan rasa berikutnya. Bye.